Ya, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita pada pagi hari ini. Pak Marwarar, tadi dikatakan kalau saya masih di MK, saya akan membuat sebuah aturan-aturan gitu ya Pak ya. Apa kira-kira kalau kita lihat dari keputusan MK ini yang harus kita lebih detailkan lagi agar juga tidak menjadi celah seperti itu dan juga bisa menjadi acuan dalam memastikan atau dalam hukum seperti itu? Ya, jadi saya katakan tadi menafsirkan dan juga ini merupakan norma konstitusi yang bersifat hak asasi itu, dan human rights itu memiliki begitu banyak paradoks. Human rights paradoks itu yang menyebabkan orang yang sebenarnya dalam intinya sekarang melihat bahwa ada semacam ketidakpastian begitu yang timbul dari putusan MK. Oleh karena paradoks-paradoks ini artinya semua dalam konstitusi itu adalah hak-hak asasi yang harus dilindungi, tapi satu dengan yang lain bisa bertabrakan kalau kita tidak melakukan apa yang disebutkan balancing, penyeimbangan. Dan penyeimbangan inilah sebenarnya yang harus dilakukan dalam peraturan Mahkamah Agung untuk melihat norma-norma itu bagaimana sebenarnya. Apakah yang dimaksud dengan novum itu yang bisa kedua kali? Bolehkah misalnya novum yang pertama diajukan lagi dengan yang kedua kali? Dan kemudian bagaimana sebenarnya, barangkali kalau saya katakan ya, kenapa orang tidak puas terhadap putusan itu? Ada hal-hal yang secara luar biasa, karena PK itu upaya hukum luar biasa, tetapi tidak dilakukan dengan luar biasa. Apa parameter luar biasa? Mungkin dia keterbukaan, mungkin memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, mungkin menggeser apa yang disebutkan resultante daripada pembuktian itu, seperti dalam sistem common law, beyond reasonable doubt, tanpa keraguan-raguan sedikit pun bahwa dia telah bersalah meskipun ada bukti yang diajukannya, dan itu secara terbuka, transparan, bisa dilihat oleh banyak orang. Ini menyebabkan hal-hal yang bisa merupakan hal yang diatur. Saya melihat di Mahkamah Agung perubahan yang banyak terjadi dengan supremasi konstitusi dan judicial review, tampaknya tetap dia berpola lama. Misalnya saya katakan judicial review peraturan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung, pemeriksaannya dilakukan seolah-olah pemeriksaan kasasi. Padahal itu adalah suatu perdebatan tentang kebijakan publik dalam regulasi. Itu harus melalui satu sistem yang agak berbeda dengan pola pemeriksaan kasasi, di mana dia hanya berdasarkan berkas, tetapi harus mencoba melihat masukan seluruhnya dari komponen-komponen masyarakat. Artinya juga dalam hal ini MA juga bisa sebenarnya untuk membentuk perma mungkin seperti itu, tapi tidak melenceng dari apa yang jadi keputusan dari MK seperti itu. Adakah komunikasi dengan MK ataupun dari MA sendiri, Pak Gayus, untuk membentuk sebuah mungkin peraturan baru, peraturan lagi, tetapi tidak melenceng dari MK seperti ini? Koordinasi itu bisa terjadi. Kami sering membuat rapat gabungan ya. Pernah kita mengundang dalam dialog pidana itu, seringkali kita mendatangkan berbagai kalangan termasuk MK, KPK, kemudian BNN, terus kepentingan pemahaman bersama. Tetapi kalau saya harus katakan, di beberapa kali rapat pleno Kamar Pidana ini telah dibahas sebenarnya. Memang dipilih perdata atau pidana tadi, perma atau sema tadi. Saya meyakini bahwa ketua itu sangat paham ya semestinya. Mungkin pembisik-pembisiknya yang salah membawa kepada aturan. Jadi bisa saya potong Pak Gayus dulu. Di dunia sekarang ini memang ada semacam persaingan antara MA dan MK itu. Terutama sekali kalau misalnya di Jerman, bisa jadi itu Hakim Agung tidak mau bicara dengan Hakim MK karena di Jerman itu putusan Mahkamah Agung bisa dibatalkan oleh MK. Jadi persaingan itu terjadi, tetapi itu yang merupakan upaya kita untuk mengatasi dengan apa yang disebutkan tadi, permanent dialog. Kalau istilah anunya jagoan di Tanah Abang, tidak boleh dua jagoan di satu tempat, kira-kira itu. Tapi artinya ada persaingan juga sebenarnya antara MK dan MA, itu yang terjadi. Kalau apa yang dikatakan oleh Pak Marwara itu akan lebih condong pada praktis, karena beliau pernah di Mahkamah Agung, beliau pernah di Mahkamah Konstitusi, beliau bisa membandingkan. Saya kan baru di MA saja. Jadi belum tahu ya. Harus tahu juga bagaimana di MK rasanya, Pak. Praktis ya, praktis. Baik, Pak, ini salah satunya pada saat keputusan MK ini dibuat adalah oleh Hakim MK saat itu adalah Akil Mukhtar, yang mengatakan bahwa pencapaian kepastian hukum itu memang layak untuk diadakan, tetapi keadilan hukum itu sangat mendasar. Jadi sebenarnya antara kepastian hukum dan keadilan hukum ini mana yang lebih tinggi?
Di sini kan kita juga butuh kepastian. Kalau menurut sumber aslinya, yaitu Radbruch sebagai pencetus gagasan ini, memang beliau mengatakan keadilan ada di atas segalanya. Mari kita dukung keadilan di samping kepastian maupun kemanfaatan. Tapi pakar-pakar hukum kita, termasuk Pak Jimli, itu menggagas baru. Apa itu? Hakim bisa mempertimbangkan mana yang lebih baik digunakan. Tapi kan hakim manusia juga. Biar manusia, tapi kan itu harus tadi seperti dikatakan Pak Gayus. Betul. Tapi kan setidak-tidaknya hakim itu dianggap benar, walaupun nanti ada koreksi kalau memang dia salah. Nah, jadi Pak Jimli mengatakan, ya hakim bisa menghadapi konflik teori ini menurut keadaan-keadaan tertentu. Bisa saja kepastian hukum dikedepankan, bisa saja kemanfaatan dikedepankan, bahkan mengenai keadilan, tapi bisa keadilan juga yang dikedepankan. Itu pandangan pakar di Indonesia yang saya pikir, saya menganut itu ya, sebagai hakim. Saya pikir itu perlu dipahami. Nggak selalu orang mendasarkan pada kepastian saja, juga bisa kemanfaatan maupun keadilannya. Ya, kalau dari sisi saya, 3 nilai dasar yang disebut Radbruch itu, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, itu selalu harus merupakan satu kesatuan yang secara dinamis. Kita akan mencari menurut konteks yang ada mana yang menjadi aksentuasi pada saat itu. Karena kita katakan keadilan yang paling utama, kita bisa mengingat suatu keadaan yang tidak pasti secara berlama-lama juga akan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu artinya harus harmonis tiga-tiganya ini ya. Harmonis dan dipertimbangkan, itu yang disebutkan Sammenspannung, tarik menarik, dan selalu bergerak dia begitu. Baik, Pak Marwar, nanti kita lanjutkan kembali. Pak Gayus, kita harus jeda dulu. Dan apa kata Jaksa Agung juga mengenai PK ini, dan juga bagaimana kaitannya dengan hukuman mati yang akan diberikan kepada terpidana mati narkoba. Sesaat lagi bersama kami di Bincang Pagi.